pekok. Jangan lihat pekoknya, tapi lihatlah yang dilantunkannya. Jika itu telur, maka ambillah, walaupun al-kharij min silitil ayam. Selamat malam jika kalian melihat video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian melihat video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian melihat video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian melihat video ini pada sore hari. Dukung channel kami Cyber Idiot dengan like, subscribe, and share agar supaya kami tidak layu sebelum berkembang dan semoga maju dan berkualitas. Ada sedikit percikan aksara dari saya. Gelora asmara yang menerpa para pemuda. Masih sanggupkah desahan kertas yang digoreskan oleh pena? Sungguh hanya karena tak bersanding dengannya, kian masa kian serasa mencekam. Hari ini rindu menerpa. Cie-cie yang sedang rindu WA-nya dorong bales-bales. Tapi tak apa, tetap semangat, yakin akan dia yang didamba. Jodoh tak akan kemana. Mbak U titik-titik A. Kemarin kita telah membahas Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian masih terkait dengan lingkup Pancasila, yaitu tujuan negara. Setiap negara itu pasti mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Itu menurut Thomas Hobbes. Sedangkan perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepas dan melebur kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu suatu negara. Yang kedua adalah tujuan negara itu sendiri adalah kemerdekaan. Menurut Immanuel Kant, kemerdekaan menjadi tujuan negara. Terjadinya negara adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. Oleh sebab itu, hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan. Indonesia, negara yang tercinta ini, Indonesia itu adalah negara hukum dan negara demokrasi. Akan tetapi sayangnya, demokrasi menjadi lebih maju sehingga hukum menjadi lebih kalah. Mengenai kenapa atau buktinya demokrasi yang lebih maju sehingga hukum menjadi kalah, tidak usah saya jelaskan, karena kebanyakan orang kan sudah tahu. Ya kan, hukum kita melemah tapi demokrasi menjadi semakin maju. Tapi di sini saya akan sedikit menyinggung karena banyak karena banyak yang bisa hayo-hayo tanpa ada implementasi dalam kenyataan. Ya kan? Misalnya di TV atau di acara ILC. Wah, di acara itu kan argumennya mantap-mantap semua. Tapi buktinya Indonesia masih seperti ini, ya kan?
Siapa yang tidak pintar di IELTS itu? Semua pintar-pintar dan argumennya itu mantap-mantap semua. Tapi pada kenyataannya Indonesia kok masih seperti ini. Di dalam majelis-majelis besar ada tahta yang didamba. Di dalam majelis-majelis kecil ada wanita yang ingin dilirik. Oke lah kalau begitu. Sebenarnya saya pribadi mengakui bahwa di balik diriku yang dalam, apa yang ku perbuat, ada percikan bahwa ada pengharapan terhadap makhluk atau sesama manusia. Itu pasti ada. Misalnya seperti sifat ria, pamer, dan lain sebagainya. Hati kecil saya ada hal seperti itu. Termasuk saya ngomong seperti ini juga ada unsur ria. Misalnya pengen dilihat Mbak Usma. Coba sana. Tapi minimal jangan sampai ada orang lain yang terkena dampaknya sehingga sakit, baik baik sakit badannya atau sakit hati. Ya kan? Coba kita lihat di sekitar kita, banyak kan yang karena ambisi diri sendiri sampai menyakitkan orang lain. Tugas pembantu apa tuh tugas pembantu kan bersih-bersih rumah, menyiapkan rumah tangga. Tapi karena majikannya biasanya ambisinya besar, tugas pembantu jadi lebih besar, bahkan lebih bahaya lagi, melayani majikannya dalam hal seksual. Kan yang ada seperti itu, tapi di TV-TV, di depan nyata saya sendiri tidak tahu. Tapi pernah saya mendengar di Arab itu ada bahwa pembantu dari negara lain itu dianggap, hukumnya itu dianggap seperti budak. Jadi boleh ditumpai. Yes. Alhamdulillah Indonesia tidak separah itu ya. Kemudian setiap negara itu mempunyai cita-cita. Sedangkan cita-cita negara Indonesia adalah agar menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berarti kesimpulan adalah tujuan negara adalah NKRI untuk bersatu agar supaya dalam alinea kedua ayat 1 itu yaitu merdeka, bersatu, mendua, berdaulat, adil dan makmur. Alinea keempat melindungi segenap bangsa, tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kita semua sebenarnya telah mengetahui bahwa Pancasila benar-benar penting dalam suatu negara, yaitu negara Indonesia. Tapi kalau saja Pancasila hanya lantunan di harmoni di mulut saja, itu kan percuma. Lah kemarin kan sudah dijelaskan oleh sudah ada di pidatonya B.J. Habibie itu bahwasannya semakin hiruk pikuknya suatu negara karena berbagai macam hantaman yang menerpa dan disertai dengan Pancasila semakin menurun, nilai-nilai Pancasila semakin menurun,
adalah karena berbagai macam proses, yaitu terjadinya proses globalisasi dalam segala aspek, perkembangan gagasan hak asasi manusia atau HAM yang tak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia atau KAM, juga lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap manipulasi informasi komunikasi dengan segala dampaknya. Dan semakin maju informasi, teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran berita itu menjadi sangat gampang, mudah dan murah, sehingga muncul berita-berita hoax, berita-berita yang menyebabkan kehancuran, sedangkan kita tidak mau menyaring dulu atau malas menyaring dulu apakah berita itu berita angger ditelan mentah-mentah berita tersebut, padahal berita tersebut kebohongan karena untuk penghancuran dari berbagai pihak. Lah kita harus sadar bahwa tidak semua berita di zaman sekarang itu dapat dipercaya. Tidak semua berita di zaman sekarang itu dipercaya. Akan tetapi kalau seandainya jiwa-jiwa Pancasilais benar-benar diterapkan dalam setiap individualisme manusia masyarakat Indonesia tercinta, pasti segala dampaknya dari terpaan berita hoax atau lainnya pasti mudah diatasi bersama. Cekap semanten anggene kawula membacot. Semoga terhibur dan bermanfaat. Dari saya, salam aksara pejuang pena, salam literasi bersama Ahmad Jazuli. Bah.